Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para tamu undangan dan panitia penyelenggara MEET 2020, perkenalkan saya Aisyah, yang dibimbing oleh Bapak Waziz Wildan MSc PhD, akan mempresentasikan hasil penelitian dengan judul The Effect of Sintering Temperatures on the Fracture Toughness of Zirconia Ceramic PYTZP as a Candidate of Dental Prosthesis tested by the Ball-on-Tribbles Method. Zirconia adalah material yang sudah dikenal digunakan sebagai restorasi gigi dan implan karena memiliki sifat biokompatibilitas, kekuatan abrasif, dan sangat keras. Kekuatan bending zirconia mencapai 1 gigapascal. Ketika kita mengunyah, mahkota gigi terbebani beban akibat kontak oklusal dan kontak lentur antar gigi hingga mencapai 1000 Newton. Sebagai bahan terbaik untuk gigi tiruan, 3TZP tidak selamanya tahan terhadap kegagalan tersebut. Faktor lain yang mempengaruhi sifat mekanisnya adalah proses sintering. Maka dari itu, beberapa variasi temperatur maksimum sintering akan diaplikasikan pada zirconia untuk melihat pada temperatur berapakah yang menghasilkan sifat mekanis dan sifat fisis yang terbaik bagi zirconia 3TZP. Secara umum, gigi manusia terdiri dari enamel, dentin, sementum, dan dental pulp. Sifat mekanik yang penting bagi gigi antara lain kekuatan tekan, modulus elastisitas, kekerasan, dan juga ketangguhan retak. Pada sifat ketangguhan retak, gigi manusia diperlukan untuk resistensi terhadap pertumbuhan retak dan kegagalan akibat beban fatik. Dan nilai fracture toughness pada gigi manusia itu berbeda. Pada bagian luar enamel, nilainya lebih rendah dibandingkan dengan bagian dalam. Perbedaan nilai tersebut akan mencegah perambatan retak dari bagian luar enamel ke bagian dalam hingga dasar dentin. Pengaruh temperatur sintering pada zirconia 3TZP juga telah dilakukan oleh Chen BKK dengan rentang temperatur sintering 1350 hingga 1550 derajat Celcius. Densitas relatif tertinggi dicapai pada 1500. Begitu juga dengan kekuatan yang diuji dengan 3-point bending, yaitu kekuatan flexural strength. Nilai tertinggi yang dicapai itu pada suhu 1500 derajat Celcius. Ketika suhu ditingkatkan di atas 1500, terjadi penurunan yang sangat drastis. Untuk indentasi Vickers, nilai K1C juga dipengaruhi oleh bentuk retakan hasil indentasi. Pada dental keramik juga tergantung pada beban pembebanan yang diaplikasikan. Nilai K1C juga sangat tergantung dari model persamaan yang digunakan. Berikut adalah beberapa tipe retakan yang dihasilkan dari metode indentasi Vickers. Ada palm kills, median, dan bentuk retakan yang lain. Dan bentuk equation yang digunakan itu ada palm kills, Sethi et al., Mihara, Antis, dan juga Evan and Charles. Berikut menggambarkan bahwa formula yang digunakan itu mempengaruhi dari nilai K1C itu sendiri. Untuk pengujian fracture toughness menggunakan Ball-on-Tribbles, sumber error terpenting adalah pergeseran lateral letak dari titik tengah spesimen. Dan metode Ball-on-Tribbles ini juga diaplikasikan untuk spesimen yang ukurannya kecil, lebih ekonomis, lebih sederhana untuk dilakukan, dan menjadi metode alternatif dari metode konvensional lainnya. Metode penelitian pada studi ini dimulai dari proses pembuatan spesimen dengan kompaksi, sintering, pengujian mekanis, hingga pengujian sifat fisis dan karakterisasi. Sampel dibuat menggunakan serbuk zirconia dengan densitas sebesar 5,9 gram per cm kubik. Kemudian ditimbang sebesar 6-9 gram untuk menghasilkan green body dengan ukuran diameter 30 mm dan tebal kurang lebih 5 mm. Kemudian, dikompaksi pada tekanan 10 MPa dengan metode uniaxial pressing, dan selanjutnya disintering pada suhu 1250, 1300, 1350, 1400, hingga 1450 degree Celcius. Kemudian pada pengujian Ball-on-Tribbles, kami menggunakan jig ball yang terdiri dari load ball, sporting balls, dan spesimen diletakkan di tengah-tengah antara sporting balls dan load balls, yang kemudian ditekan dengan alat universal testing. Merujuk kepada penelitian Strober et al. Pada tahun 2014, nilai dari tegangan B3B
didapat dengan aplikasi yang disediakan oleh Mountain Universitat Leuven di www.isfk.at/de/960, di mana nilai tegangan dari B3B yang dihasilkan sudah merupakan nilai yang dikalikan dengan variabel F. Setelah itu, nilai dari faktor geometris diukur dengan grafik dan selanjutnya kita dapat menghitung nilai faktor toughness dari K1C. Pengujian ketangguhan retak dengan indentasi Vickers dilakukan dengan cara mengindentasi spesimen sebanyak 5 titik dengan beban 30 kg. Kemudian diamati dengan mikroskop optik pada perbesaran 50 kali dan 100 kali. Selanjutnya dipilih bentuk retakan terbaik dari kelima indentasi tersebut. Setelah dilakukan indentasi, setiap retakan pada ujung jejak indentasi diukur dengan mikroskop optik spesimen diperbesar sebesar 100 kali, kemudian melakukan polishing spesimen hingga kertas amplas grade 2000 dan memoles dengan alumina suspensi. Kemudian, pemeriksaan tersebut bertujuan agar dapat melihat jenis retakan yang terjadi, apakah median atau pampris. Setelah itu, kita hitung dengan formula Evans and Charles. Untuk mengukur densitas benda, kami menggunakan prinsip Archimedes dan hukum Newton pertama yang dapat diturunkan untuk menentukan densitas benda, yang selanjutnya dapat digunakan untuk menentukan densitas relatif. Cairan yang digunakan adalah raksa dengan berat jenis 13,6 gram per cm kubik. Air raksa digunakan karena memiliki keuntungan massa jenis yang lebih tinggi dan tidak akan membasahi spesimen karena gaya kohesif dari air raksa lebih tinggi dari gaya adhesifnya. Hasil yang didapatkan dari hasil SEM pertama, pada temperatur 1250 derajat Celcius, pori-pori masih sangat nampak, terlihat pada spesimen sintering dengan temperatur 1300 derajat Celcius hingga 1400 derajat Celcius, pori-pori semakin berkurang. Proses densifikasi terus terjadi seiring dengan coarsening, maka dari itu terjadi penyusutan dan pergeseran dari material zirconia, terjadi pengerasan, sehingga bertambahnya temperatur sendiri, kemudian terjadi pengerasan. Spesimen sintering dengan temperatur 1450 derajat Celcius sudah memiliki bentuk dan ukuran biji yang lebih seragam. Pada temperatur 1450 derajat Celcius juga dapat diamati bahwa proses sintering menyebabkan pusat partikel-partikel serbuk zirconia ini bergerak berdekatan secara bersamaan. Hal ini menyebabkan mengecilnya pori-pori, terjadinya penguapan, difusi permukaan, dan difusi dari permukaan ke arah leher partikel. Hasil XRD pada spesimen yang disintering dengan temperatur 1450 derajat Celcius berupa fase zirconia tetragonal. Hal ini juga sesuai dengan diagram fase dari zirconia. Fase zirconia dengan kandungan nitrias sebesar 3 mol% dan pada suhu 1450 derajat Celcius adalah tetragonal. Densitas book meningkat juga seiring dengan kenaikan temperatur maksimum. Pada temperatur 1250, densitas booknya sebesar 4,56 dan naik seiring bertambahnya temperatur hingga 1450 derajat Celcius dengan densitas book sebesar 5,66 gram per cm kubik. Densitas relatif juga meningkat seiring dengan kenaikan temperatur pada rentang 1250 hingga 1450 dari 77,26% hingga 95,86%. Meningkatnya temperatur sintering menyebabkan green body akan semakin berdifusi, akan terjadi pertumbuhan grain dan menjadi solid state, sehingga nilai densitas relatif meningkat. Nilai kekerasan Vickers meningkat seiring bertambahnya temperatur sintering dari 450,52 kg per mm kuadrat hingga 1351,91 kg per mm kuadrat. Nah, peningkatan kekerasan ini dipengaruhi oleh perubahan fisis sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Semakin meningkatnya temperatur sintering, peningkatan pertumbuhan biji coarsening dan proses densifikasi yang terjadi lebih besar sehingga kekerasan material meningkat. Pori-pori mengecil dan menghilang pada tahap akhir sintering, yakni dengan temperatur maksimum 1450 derajat Celcius. Pori-pori yang terbuka akan mengempis dan membuat substansi pori menurun. Selain itu, hal ini juga memacu percepatan pertumbuhan biji sehingga terjadi pengerasan mikro. Nilai faktor toughness dari 3ETZP dengan metode indentasi Vickers meningkat dari 3,79
hingga 6,74 megapascal meter pangkat setengah menggunakan formula dari Evan and Charles. Dan nilai factor toughness dari B3B juga meningkat dari 0,62 hingga 3,10. Namun ada penurunan nilai dari 2,38 pada suhu 1350 menjadi 2,03 pada 1400 ketika suhu 1400 derajat Celcius. Ketika menggunakan B3B ini terjadi penurunan, mungkin disebabkan oleh retakan yang terdapat pada spesimen yang tidak terlihat dan juga bisa disebabkan oleh pergeseran initial crack yang dibentuk untuk membentuk pecahan dari B3B itu sendiri. Karena errornya ketika retakan tersebut bergeser, error yang terjadi juga akan besar. Akan tetapi, secara umum hasil ini menunjukkan nilai K1C meningkat seiring meningkatnya temperatur sintering, dan nilai ini telah memenuhi kriteria fracture toughness untuk enamel gigi dengan rentang 1,12 sampai 3,92 megapascal meter pangkat setengah. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa zirconia 3TZP sudah memenuhi standar sebagai material restorasi mahkota gigi. Secara lengkap perbandingan sifat mekanis material restorasi gigi lainnya dapat dilihat pada tabel berikut, di mana penelitian yang telah saya lakukan itu thickness hardness-nya sebesar 13,25 nilai tertinggi, kemudian faktor toughness 3,10 dengan metode ball-on-tree-ball, dan nilai tertinggi 6,74 menggunakan metode indementasi menggunakan formula Evan and Charles, dan densitas relatif tertinggi yaitu 95,86. Sebagai penutup, kesimpulannya adalah proses densifikasi meningkat seiring bertambahnya temperatur sintering yang kemudian diikuti oleh proses coarsening dengan terjadinya pertumbuhan biji pada temperatur sintering 1450, pertumbuhan biji tampak seragam. Kemudian, nilai tertinggi dari B3B 3,10 dan nilai tertinggi dari perhitungan Evan and Charles 6,74 megapascal meter pangkat setengah untuk nilai dari ketangguhan retaknya itu sendiri. Kemudian, relatif densitas meningkat dari 77,27% hingga 95,86%. Dan kekerasan yang paling tinggi itu sebesar 13.351,91 kg per milimeter kuadrat. Dan dari hasil ini, nilai kekuatan dan faktor toughness dari kekerasan zirconia 3TZP telah memenuhi nilai sifat mekanis enamel pada gigi manusia, sehingga dapat digunakan sebagai material restorasi mahkota gigi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.